Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membagikan tentang sejarah makam Sayyid Yusuf Telanguh. Dan juga sejarah tentang makam Batu Ampar. Oke, mari kita simak sejarahnya berikut ini. Bagi teman-teman yang ingin berwisata religi ke Sumeneb, kurang lengkap jika kalian tidak ziarah ke Makbaroh Sayyid Yusuf Telanguh yang konon makamnya tidak diketahui oleh siapapun. Jika kalian hendak menuju ke Makbaroh Sayyid Yusuf, kalian akan menyeberangi lautan dengan menggunakan perahu yang disediakan oleh Dinas Perhubungan. Letaknya berjarak 11 km dari kota Sumeneb menuju Pulau Talango. Menurut cerita secara turun-temurun, asal mula makam Sayyid Yusuf bermula pada tahun 1212 Hijriah atau 1791 Masehi saat Raja Sri Sultan Abdurrahman Pakutaningrat beserta rombongan dan prajuritnya berangkat dari keraton demi menyebarluaskan agama Islam di Bali. Ketika sang raja menyudahi syiarnya di Pulau Dewata tersebut, akhirnya pulang ke Sumeneb dengan berlabuh di pelabuhan Kalianget untuk bermalam akibat kelelahan. Saat bermalam, Sri Sultan terkejut melihat sinar yang sangat terang, seakan jatuh dari langit ke bumi di sebelah timur pelabuhan Talango. Sri Sultan mengikuti sinar itu untuk mencari tanda jatuhnya sinar tadi walaupun masuk ke tengah hutan. Setibanya di titik sinar, Sri Sultan meyakini bahwa tempat ini adalah kuburan wali Allah. Seketika memberi salam, lalu tiba-tiba ada suara yang menjawab salam sang raja tanpa menampakkan wujudnya. Untuk mengetahui suara tersebut, beliau bermunajat kepada Allah SWT hingga menemukan petunjuk yakni jatuhnya selembar daun sukun di pangkuan. Setelah diperhatikan daun tersebut tertulis tulisan Arab, Haza Maulana Sayyid Yusuf bin Ali bin Abdullah Al-Hasani. Perlu diketahui, bahwa di area Makbaroh Sayyid Yusuf, para peziarah tidak akan menemukan pohon sukun sebagaimana disampaikan masyarakat di sana. Selanjutnya Sri Sultan memasang batu nisan dan diberi nama sebagaimana yang terdapat di daun sukun tersebut. Sebelum kembali ke keraton, Raja menancapkan tongkat di dekat kuburan dan tongkat tersebut sampai sekarang menjadi pohon yang besar serta rindang untuk menaungi para peziarah. Hal ini seperti dikemukakan Habib Hasan beberapa tahun lalu. Langkah berikutnya adalah Raja memberi cungkup atau pendopo kecil pada makam. Tetapi hanya kuburan Sayyid Yusuflah yang pindah dari sebelah timur dengan arti tidak menghendaki pemberian cungkup tersebut. Menjelang 1 tahunan, Raja mendatangi lagi kuburan Sayyid Yusuf untuk membangun pendopo di sekitar kuburan serta membuat sumur di area Makbaroh. Tujuannya tidak lain untuk tempat istirahat para peziarah. Selang kemudian, Sri Sultan membangun masjid, yang saat ini dikenal dengan nama Masjid Jami Talango yang konon oleh Raja dijadikan pusat pengembangan agama Islam. Penegasan ini dikemukakan Ustadz Edi Yanto. Pada tahun 1986 di kawasan tersebut didirikan Yayasan Pendidikan yang diberi nama Yayasan Asta Sayyid Yusuf yang orientasinya bergerak di bidang pendidikan. Lembaga yang dirintis adalah MI, MTS, dan MA dengan tujuan membantu masyarakat yang kurang mampu. Pulau Madura menjadi salah satu tempat bersemayamnya para pejuang atau penyebar syariat agama Islam di Nusantara. Salah satunya makam keramat yang ada di Pulau Madura yakni makam Syekh Abdul Manan atau yang dikenal bujuk Kasambi Batu Ampar.
Lokasi makam Pasarean Batu Ampar ini berada di Desa Pangbatok, Kecamatan Propo, Kabupaten Pamekasan. Tepatnya di wilayah yang jaraknya 15 km dari pusat kota Pamekasan atau sekitar setengah jam perjalanan darat dengan kendaraan dari pusat kota. Pasarean Batu Ampar ini merupakan komplek makam para ulama yang dikeramatkan dan disegani oleh masyarakat setempat, di mana setiap harinya tempat ini tak pernah sepi dari para peziarah lebih-lebih pada malam Jumat dan Hari Raya umat Islam. Ustadz Amin, keturunan ke-8 dari Syekh Abdul Manan menjelaskan, bahwa Syekh Abdul Manan merupakan putra pertama dari Syekh Syarif Husain atau Bujuk Banyu Sangka yang berasal dari Kabupaten Bangkalan. Syarif Husain datang ke Madura untuk menyebarkan agama Islam di Madura dan setelah pengikutnya bertambah banyak penduduk setempat, Bangkalan, memfitnah Syekh Syarif Husain melakukan pemberontakan pada kerajaan Bangkalan. Karena penduduk di sana iri dengan Syekh Syarif Husain lalu memfitnahnya dengan rencana melakukan pemberontakan pada kerajaan dan tanpa berpikir panjang kerajaan Bangkalan membumi hanguskan tempat tinggal Syekh Syarif Husain, jelasnya. Kemudian, setelah tempat Syekh Syarif Husain dibumi hanguskan kedua putranya yakni Syekh Abdi Manan dan Syekh Abdur Rahman melarikan diri dari kejaran kerajaan Bangkalan. Namun keduanya terpisah, Syekh Abdur Rahman berada di Kabupaten Sampang sedangkan Syekh Abdul Manan menuju ke Bukit Batu Ampar. Waktu itu Syekh Abdul Manan masih berumur 17 tahunan dan kemungkinan ia sudah lelah sehingga berteduh di bawah pohon besar atau pohon kasambi perbukitan Batu Ampar. Selama di bukit ia mulai memasrahkan diri pada Allah SWT. Sebab ia tidak punya siapa-siapa lagi dan belum ada penduduk. Kemudian, dengan waktu yang cukup lama sekitar puluhan tahun kemudian, ketika desa Batu Ampar sudah mulai ditempati penduduk, ada seorang wanita hobi mencari kayu bakar ingin mendekati pohon kasambi yang sudah kering dan setelah dekat ia melihat kakek tua dileleti oleh akar-akar kasambi sambil bernafas kalam tauhid la ilaha illallah. Setelah melihat itu, wanita itu lari dan menyampaikan kepada orang tuanya sehingga dengan peralatan seadanya orang tua wanita itu membantunya dan membawa ke rumahnya. Lalu mereka membawa ke rumahnya dan mempertanyakan asal-usul Syekh Abdul Manan. Namun, ia masih belum bisa menjawab pertanyaan dari mereka dan baru bisa bicara 3 hari kemudian setelah bisa minum. Waktu dibawa ke rumah penduduk itu Syekh Abdul Manan masih belum bisa menjawab pertanyaan dari mereka, dan baru bisa setelah beliau minum air ia menceritakan asal-usulnya. Hingga kemudian Syekh Abdul Manan bersanding dengan wanita yang telah menemukan dirinya dan wanita yang dinikahi itu berubah menjadi cantik seperti bidadari. Demikian adanya sejarah tentang Sayyid Yusuf dan makam Batu Ampar, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan jangan lupa dukung terus channel ini dengan cara subscribe, like, share, dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan info terbaru dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.